Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami, saluran yang siap membongkar fakta di balik berita viral, gosip lapangan, hingga kontroversi yang bikin panas dunia sepak bola. Hari ini kita bahas kabar mengejutkan dari laga Oxford United vs Arema FC. Seorang striker timnas Indonesia, All Romney, harus ditanduk keluar lapangan setelah ditekel keras oleh Paulinho pemain Arema FC. Tackle ini langsung memicu amarah netizen. Bahkan sesama Aremania pun geram. Benarkah tackle Paulinho terlalu sadis? Apa dampaknya untuk mimpi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita bongkar faktanya, kita bahas taktiknya, dan kita bedah bagaimana insiden ini bisa mengubah peta persaingan timnas. Jangan lupa, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan simak sampai habis. Karena di Cek Fakta nggak pernah bohong. Pertandingan Oxford United vs Arema FC di Piala Presiden 2025 seharusnya jadi pesta sepak bola. Oxford mendominasi jalannya laga. Skor sudah 2-0 ketika insiden itu terjadi. All Romney, striker andalan Oxford sekaligus mesin gol timnas Indonesia, sedang menggiring bola di sisi kiri kotak penalti. Tiba-tiba, Paulinho melakukan tackle keras. Wasit meniup peluit, tapi kericuhan mental langsung terjadi. Pemain Oxford protes keras. Para pemain Arema mencoba menenangkan situasi, tetapi sorakan penonton sudah tak terbendung. All tergeletak, menahan rasa sakit sambil memegangi engkelnya. Tim medis masuk, tandunya pun diusung. Dari raut wajah, cedera All tampak serius. Insiden ini cepat membakar emosi netizen. Di Twitter, tagar Getwell Sonol dan Paulinho trending dalam hitungan jam. Anjir Paulinho, lu tuh udah tahu kan All itu striker timnas kita? Sekarang dia cedera parah gini, gimana dong kualifikasi Piala Dunia nanti? Ya ampun tackle kayak gini mah sadis banget. Kasihan All sampai ditanduk keluar. Paulinho gak mikir apa sih? Yang menarik, beberapa Aremania justru ikut mengecam tindakan Paulinho. Sebagai Aremania gue minta maaf ke All Romney. Paulinho udah merusak nama baik Arema FC. Mending dijual aja pemain kayak gini. Respons ini menunjukkan bahwa solidaritas fan Indonesia bisa melampaui sekat klub. Ketika timnas dirugikan, supporter pun bersatu. Di Cek Fakta, kita nggak asal menuduh. Kita analisis dari sisi teknis. Tackle keras dalam sepak bola bisa terjadi karena 1. Niat menjagal bola, tapi timing salah. 2. Kelelahan, kehilangan kontrol posisi tubuh. 3. Sengaja melakukan tackle profesional untuk mematahkan serangan. Dari tayangan ulang, Paulinho terlihat berlari mengejar All dari belakang. Bola memang ada di depan All, tapi arah tackle lebih ke kaki. Hal ini memicu dugaan pelanggaran reckless tackle alias tackle sembrono dengan risiko mencederai lawan. Kalau wasit berpegang pada buku FIFA Loss of the Game, pelanggaran dengan tackle seperti ini bisa diganjar kartu merah langsung. Faktanya, Paulinho hanya mendapat kartu kuning. Keputusan inilah yang disorot netizen sebagai kontroversial. Menurut Loss of the Game pasal 12 tentang foul dan misconduct, a tackle that endangers the safety of an opponent must be sanctioned as serious foul play and the player must be sent off. Artinya, jika tackle dianggap membahayakan keselamatan lawan, harusnya kartu merah, bukan kuning. Banyak yang menilai, wasit gagal menerapkan ini. Apalagi, posisi pertandingan sudah 2-0. Tidak ada urgensi bagi Paulinho untuk menabrak keras All. Disinilah publik menilai keputusan wasit keliru. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari tim medis Oxford United. Sumber internal menyebut All harus menjalani scan MRI untuk melihat potensi cedera ligamen atau patah tulang. Kalau cedera parah, All terancam absen setidaknya 6-8 minggu atau lebih. Ini pukulan telak. Karena Oktober nanti Indonesia akan menghadapi pertandingan penentu di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Patrick Kluivert, timnas Indonesia sangat mengandalkan All Romney. Ia bukan hanya striker tajam, tapi juga bisa membuka ruang untuk winger dan second striker. Absennya All bisa memaksa Kluivert untuk mencoba kombinasi baru di lini depan. Memanggil striker cadangan seperti Ragnar Oratmangun atau Ramadhan Sananta.
Merombak formasi dari 4-3, -3 ke 4-2, -3, -1 atau 3-5, -2. Apapun skenarionya, kepergian Owl menurunkan gedor Garuda, dan itu membuat fans Indonesia wajar panik. Ironisnya, meski menang telak 4-0, Oxford United tidak bisa merayakan penuh. Gol mereka dicetak oleh Placeta, Owl sendiri, Leo Snowden, dan Gatland Odonkor. Mereka lolos ke final Piala Presiden 2025. Tapi ketiadaan Owl di final bisa meredam optimisme tim. Apalagi, lawan di final nanti adalah Port FC, tim kuat yang dikenal solid di pertahanan. Hingga detik ini, Paulinho Moselin belum mengunggah klarifikasi di media sosialnya. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Padahal, jika ia bicara terbuka misalnya menegaskan bahwa tackle itu tidak sengaja sedikit banyak bisa meredam kemarahan publik. Sebaliknya, jika ia memilih bungkam, reputasi Paulinho makin sulit dipulihkan. Apalagi sebagian fans Arema sendiri sudah mendesak manajemen melepasnya. Tackle Paulinho jadi pelajaran mahal. Keputusan sembrono di lapangan bisa berdampak pada karier pemain lain, reputasi klub, dan mimpi jutaan pendukung timnas. Owl Romney kini menanggung resiko cedera di momen krusial. Patrick Kluivert harus putar otak mencari opsi baru. Dan publik sepak bola Indonesia menanti, akankah Paulinho bertanggung jawab? Owl Romney bukan sekadar striker. Ia adalah tipe penyerang modern yang fleksibel. Dalam beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert memposisikan Owl sebagai central forward yang membuka ruang False 9 untuk menarik bek lawan keluar posisi. Link-up player yang menghubungkan lini tengah dengan duo sayap Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoan. Performa Owl di Piala Presiden 2025 juga memperlihatkan kualitasnya. Gol cepat, penempatan posisi akurat, visi permainan cerdas. Ia tidak hanya menunggu bola, tapi aktif menjemput bola di area lawan. Patrick Kluivert sejak awal dikenal menerapkan sepak bola ofensif 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dalam skema ini, striker target man sangat krusial. Kalau kita lihat data statistik dari 3 laga uji coba timnas terakhir, rata-rata tembakan ke gawang per laga 12-15. Pencipta peluang terbanyak, Owl Romney bersama Marcelino. Konversi gol tertinggi, Owl Romney. Artinya, kehilangan Owl memengaruhi dua hal. 1. Finishing menurun. 2. Build-up play di sepertiga akhir lapangan terganggu. Tanpa Owl, Oxford United harus memaksimalkan Placeta, Gatland Odonkor, dan Leo Snowden. Lawan mereka di final, Port FC, terkenal defensif dan disiplin. Artinya, Oxford butuh kreativitas ekstra di lini tengah. Finishing rapi dari Placeta dan kawan-kawan. Rotasi cepat untuk menutup lubang di sayap yang biasa diisi Owl. Jadi, final Piala Presiden ini bukan sekadar laga penutup tapi uji mental untuk tim Oxford United yang kehilangan jantung serangannya. Fakta tak terbantahkan, masuk dengan tackle dari belakang. Posisi Owl di jalur sprint, bola jauh dari jangkauan Paulinho. Tidak mengangkat kaki ke bola, melainkan langsung mengarah ke pergelangan lawan. Dari sudut manapun, tackle semacam ini tidak bisa dibelah. Apapun niatnya, entah tackle karena emosi, frustrasi skor 2-0, atau murni salah timing, risikonya fatal. 2. Kelalaian wasit. Netizen banyak lupa. Di lapangan, keputusan wasit yang lemah sering memperburuk keadaan. Dalam loss of the game, tackle berbahaya harus disanksi tegas. Wasit di laga Oxford vs Arema FC hanya mengeluarkan kartu kuning. Ini memicu protes bukan hanya dari pemain Oxford, tapi juga para analis sepak bola. Kalau wasit tegas, Paulinho kena kartu merah, tensi pemain lain turun, insiden susulan bisa dicegah. Ujar salah satu komentator di tayangan ulang. Kesalahan ini memperpanjang daftar kritik untuk kualitas pengadil pertandingan di kompetisi Asia Tenggara. Prediksi final Oxford United vs Port FC. Lepas dari drama, final Piala Presiden 2025 tetap harus berjalan. Lawannya, Port FC. Tim asal Thailand yang dikenal defensif, punya beberapa senjata. Blok pertahanan rapat, serangan balik cepat, kolektivitas pemain yang terbiasa low block. Tanpa Owl Romney,
Oxford United kemungkinan akan memaksimalkan Placeta sebagai central finisher, memakai Gatland Odonkor untuk tusukan di sisi kanan, menyandarkan kreativitas ke Leo Snowden. Sobat Cek Fakta, kita belajar sesuatu dari drama ini. Sepak bola bukan cuma soal menang kalah. Satu tackle ceroboh bisa mengguncang karier, merusak mimpi, bahkan memengaruhi nama baik klub. Publik berhak menuntut tanggung jawab bukan hanya pemain, tapi juga ofisial, wasit, federasi, dan klub. Kalau kamu suka konten investigasi seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar, apakah Paulinho harus dimaafkan atau disanksi berat? Siapa striker yang paling pantas gantiin Olromi di timnas? Dan kalau kamu punya info terbaru kondisi Aul, drop di komen. Sampai jumpa di Cek Fakta episode berikutnya. Ingat, di sini fakta nggak pernah bohong.